Buat teman-temanku, yang baru gabung, bisa cek di playlist, untuk urutan videonya. Bab 96. Semua orang fokus pada Ye Yuan, jadi secara alami, tidak ada yang memperhatikan transformasi yang tiba-tiba terjadi di tubuh Long Tang. Kecuali untuk Zuo Bugui. Tetapi bahkan Zuo Bugui tidak bisa membayangkan perubahan macam apa yang membawa transformasi Long Tang padanya. Sampai bertahun-tahun kemudian, Zuo Bugui kemudian mendengar bahwa kecakapan bela diri Long Tang memecahkan kehampaan, dan dia naik ke alam surgawi dengan status ahli terkuat di dunia tanpa akhir. Pada saat itu, dia akhirnya mengerti apa arti kata-kata ini kembali pada masa negara Qin. Tentu saja, ini nanti di masa depan. Sama seperti Long Tang sedang berbicara dengan Zuo Bugui, keributan lain muncul dari kerumunan lagi. Cepat lihat, Ye Yuan berhenti maju. Iya, dia berhenti di langkah ke-338. Ini baru 5 langkah. Dia membuatku takut sampai mati. Kupikir dia akan terus maju dengan kekuatan yang tak tergoyahkan. Apakah kamu bodoh? Ini adalah Nine Heavens Road, dipuji sebagai zona kematian untuk semua alam Esenski. Bagaimana dia bisa terus maju tanpa perlawanan? Kesulitan sebenarnya dari Nine Heavens Road dimulai dari tahap 333 langkah tengah. Sebagian besar dari alam Esenski yang datang untuk menantang jalan 9 surga jatuh pada titik ini. Bagaimana mungkin Ye Yuan jatuh ke tahap pertama dengan betapa mengerikannya dia? Petik 2. Jadi itu masalahnya. Kecepatan melintasinya tadi terlalu menakutkan. Dengan cepat menyadarkanku. Hur. Kalau begitu, menurutmu apakah Ye Yuan bisa melewatinya? Sama sekali tidak. Jika Ye Yuan berada di alam kondensasi roh setengah langkah, aku akan merasa bahwa dia mungkin bisa melewatinya. Tapi dia hanya di tingkat ke-6 Esenski Realm. Bagian paling menakutkan dari jalan 9 surga masih menjadi final 333 tangga. Sama seperti Ye Yuan mendarat di langkah kelima dari tahap kedua di Nine Heavens Road, momentumnya yang kuat akhirnya terhenti. Tindakan ini tentu saja menarik perhatian semua orang. Kerumunan mulai berteriak. Orang-orang yang awalnya terpana oleh momentum Ye yang maju tiba-tiba menyadari pada saat ini. Ini adalah zona kematian untuk semua alam Esenski, Nine Heavens Road. Bagaimana mungkin bisa melewatinya dengan lancar tanpa masalah? Ketika Su Yubei melihat adegan ini, kejutan awalnya berubah menjadi ekstasi liar. Aku sudah lama mengatakan bahwa dia tidak mungkin melewati. Sedikit esensi tingkat ke-6 kecil Qi Realm berani untuk mengatasi jalan 9 surga. Disembunyikan, mencari kehancurannya sendiri. Meskipun dia dipenuhi dengan kegembiraan liar, Su Yubei jelas tidak akan cukup bodoh untuk menunjukkannya di wajahnya. Namun, dia tidak menahan kata-katanya sama sekali. Semua orang tahu bahwa dia ingin melenyapkan Ye Yuan, jadi dia secara alami tidak perlu berpura-pura menjadi orang baik yang munafik. Apa yang Penatua Su katakan benar. Ye Yuan ini lebih suka menantang Nine Heavens Road daripada datang ke pertemuan yang lebih tua. Ini melukai kita semua. Bocah yang kurang ajar. Seperti yang kulihat, tidak ada yang menyesal atas kematiannya. Seorang Penatua bergema. Kata-kata Penatua Lin tidak masuk akal. Menantang jalan 9 surga adalah hak setiap siswa. Setelah Anda melewati jalan 9 surga, Anda akan menikmati hak istimewa khusus dari murid inti Sekte Tinggi. Ini ditetapkan oleh Sekte Tinggi. Tidak peduli seberapa kuat Dewan Tetua, itu tidak lebih besar dari aturan Sekte Tinggi, kan? Hu Changsheng mengangkat kelopak matanya dan berkata dengan dingin. Seperti orang lain, Hu Changsheng juga kagum dengan penampilan Ye Yuan. Hanya saja dia tidak menunjukkannya. Dia menutup kedua matanya dengan ringan seperti seorang beku tua dalam meditasi. Namun, hati yang penuh cinta bakat Hu Changsheng diaduk, dan dia merasa kasihan sekali pada Ye Yuan. Jenius semacam itu mungkin bisa lulus tes peningkatan peringkat surga di masa depan dan menjadi murid dalam Tranquil Cloud Sect. Dia bahkan mungkin menghasilkan hasil yang cemerlang dalam kompetisi besar 10 bangsa dan dipilih sebagai murid inti dari Tranquil Cloud Sect. Tapi sekarang, Ye Yuan akan jatuh di jalan 9 surga. Bagaimana itu tidak membuat orang menghela nafas dengan menyesal? Dan apa yang menyebabkan tragedi semacam ini terjadi adalah justru beberapa orang tua yang disebut di depan matanya yang bermain politik. Bagaimana ini bisa membuatnya tidak senang? Oleh karena itu, Hu Changsheng yang selalu orang baik akhirnya meniup topnya. Iya nih, bahkan dengan kinerja Ye Yuan yang spektakuler, Hu Changsheng tidak berpikir bahwa Ye Yuan bisa melewati Nine Heavens Road. Sebagai wakil dekan, ia secara alami memahami lebih dari siswa. Semakin jauh menyusuri Nine Heavens Road, semakin sulit tantangannya. Terutama pada 333 langkah terakhir, kesulitan pada dasarnya mencapai tingkat ekstrim.
Tidak mungkin bagi Ye Yuan untuk lulus dengan ranahnya saat ini. Kata-kata Hu Changsheng membuat penatua yang bermarga Lin tercengang. Apa yang bisa dia katakan? Bahwa dia lebih besar dari Tranquil Cloud Sect. Apakah itu tidak mencari kematian? Saat ini, Ye Yuan sudah melakukan perjalanan ilusi. Dia saat ini berada di ruang penyempurnaan pil di Balai Obat Raja Alam Surgawi. Ruang penyempurnaan pil yang begitu luas sehingga bisa menjadi ruang pelatihan untuk seni bela diri, puluhan kali lebih besar dari ruang penyempurnaan Feng Ruoxing. Itu bisa disebut boros. Ye Yuan akan memperlakukan aspek lain dari dirinya dengan buruk dengan satu-satunya pengecualian ruang penyempurnaan pil ini dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Tidak peduli apa yang dia tidak akan memperlakukan dirinya sendiri buruk atau berkinerja buruk pada aspek ini. Karena ranah Dewa Alkimia adalah tujuan seumur hidupnya. Kuali tanpa batas, salah satu kuali pil terbaik di alam surgawi. Itu adalah cinta terbesar mantan Ye Yuan. Terlepas dari itu, berbagai alat pemurnian pil dan bahan herbal semua ada di sini. Semuanya di sini sangat akrab. Ye Yuan menghabiskan lebih dari 300 tahun di ruang penyempurnaan pil ini. Bagi Ye Yuan, dia bahkan lebih akrab dengan ruang penyempurnaan ini daripada kamar tidurnya. Tidak ada cermin di ruang penyempurnaan pilnya, tapi Ye Yuan tahu bahwa itu dia benar-benar memulihkan penampilan hidupnya sebelumnya. Penampilan lahir dari hati. Alam ilusi ini benar-benar realistis. Itu benar-benar dapat menggali hal-hal yang terkubur di dalam hatiku dengan saksama. Meskipun aku tahu itu adalah dunia ilusi, aku masih tidak ingin bangun. Ye Yuan menghela nafas secara emosional. Setelah Ye Yuan memasuki tahap kedua Jalan 9 Surga, dia tiba-tiba merasa kepalanya sangat berat. Setelah pusing, dia muncul di kamar bekasnya. Ye Yuan sudah mengkonfirmasi bahwa dia memasuki dunia ilusi hampir langsung. Alam ilusi mungkin terlihat benar-benar tidak berbahaya, tetapi itu sangat berbahaya. Para siswa yang menjadi gila setelah menantang Nine Heavens Road pada dasarnya kehilangan diri mereka sendiri setelah gagal pada tahap kedua ini. Orang biasa yang menjelajah jauh ke dunia ilusi seringkali tidak mampu melepaskan diri darinya. Mereka akan tersapu ke dalam seketika, dan akhirnya, kehilangan diri mereka di dalamnya. Hanya seseorang dengan hati yang teguh yang dapat membebaskan diri dari dunia ilusi dan kembali ke kenyataan. Namun, proses ini sangat sulit. Bahkan Mo Yuntian yang sangat kuat saat itu menghabiskan beberapa hari sebelum dia bisa bangun. Untuk berbicara tentang hati yang teguh, King Yunzi kehidupan sebelumnya juga tidak sekuat itu. Namun, dia telah berubah secara dramatis hari ini dan menjadi tak terhitung kali lebih dewasa daripada King Yunzi kehidupan sebelumnya dalam hal mentalitas. Selain itu, hatinya untuk membalas dendam sangat kuat. Bagaimana dunia ilusi biasa bisa memikatnya? Tanpa berbicara tentang bagaimana Ye Yuan sendiri adalah master arai yang hebat, bahkan jika kekuatannya hari ini kurang dan tidak dapat menembus arai, masih sangat sulit bagi arai ilusi untuk membuatnya jatuh hati pada mereka. Tidak peduli seberapa kuat Jalan 9 Surga ini, itu hanyalah formasi arai dari alam bawah. Itu masih dianggap sebagai tidak ada di mata Ye Yuan. Ini juga kepercayaan terbesarnya untuk berani mengatasi Jalan 9 Surga. Kecuali, melihat melalui dunia ilusi tidak berarti mampu menghancurkan dunia ilusi, dan itu juga tidak berarti kesediaan untuk menghancurkan dunia ilusi. Nine Heavens Road ini sangat luar biasa, untuk langsung melihat hati manusia. Bahkan seseorang seperti Ye Yuan tidak mau pergi begitu saja setelah melihat tempat ini dipenuhi dengan kenangan indah. Hal-hal ini telah menemani Ye Yuan selama 300 tahun. Setiap helai rumput dan setiap pohon dipenuhi dengan perasaan. Dengan gelombang santai, kuali tanpa batas berubah menjadi kuali pil yang sangat kecil dan indah di tangan Ye Yuan. Perasaan ketika jari-jarinya bersentuhan dengan kuali tanpa batas sama persis dengan saat itu. Tentu saja akan sama persis. Karena dunia ilusi ini lahir dari pikiran batinnya. Jika waktu bisa mundur, betapa hebatnya itu, Ye Yuan diliputi oleh emosi. Bab 98. Ada keheningan total di kaki 9 puncak surga. Ye Yuan sudah berdiri di langkah kelima selama 4 jam, sementara dia hanya menggunakan total 2 jam untuk menghapus 333 langkah pertama. Para siswa melihat sosok itu di tengah-tengah gunung. Dari kejutan awal hingga kegembiraan, lalu ke kekesalan, dan terus sampai desah penyesalan dan belas kasihan saat ini. Demam turun dari titik tertinggi ke titik beku. Gaya bergegas Ye Yuan tanpa sadar memberi semua orang perasaan awal yang kuat tetapi akhir yang lemah. Tahap pertama terlalu cepat, tetapi tahap kedua adalah kegagalan sejak awal. Perbedaan antara sebelum dan sesudah itu terlalu besar. Pada titik ini, tidak ada yang berpikir bahwa Ye Yuan bisa melakukannya lagi.
Kepercayaan diri mereka berangsur-angsur memudar seiring dengan berlalunya waktu. Berdiri selama 4 jam dalam satu langkah. Masih ada 328 langkah di belakang. Bagaimana dia lulus? Trik bermain. Dia pasti menggunakan beberapa tipu daya untuk mendapatkan keuntungan sebelumnya. Itulah sebabnya semuanya berjalan begitu lancar. Su Yubei mendengus dingin. Berdasarkan pengalaman masa lalu, tahap kedua dari Nine Heavens Road sangat mungkin menjadi dunia ilusi abadi. Dan turunan dari dunia ilusi ini akan menjadi semakin menakutkan seiring dengan peningkatan langkah-langkah. Akhirnya, itu akan membuat orang tidak dapat melepaskannya diri sendiri. Ye Yuan sudah tenggelam begitu dalam pada langkah kelima, aku khawatir tidak ada harapan untuk menyelamatkan situasi. Zhang Songtao juga membuat komentar langka pada saat ini. Hu Changsheng menatap Ye Yuan dengan ekspresi muram. Bagaimana mungkin dia tidak tahu apa yang dikatakan Zhang Songtao? Setelah bertahun-tahun meraba-raba, meskipun situasi khusus di dalam Nine Heavens Road tidak dapat dikonfirmasi, mereka masih dapat menduga banyak hal sesuai dengan kinerja siswa. Tanpa ragu, konten tahap kedua ini adalah yang paling mudah untuk dikonfirmasi. Karena hampir semua siswa yang selamat dari babak ini menjadi gila. Jelas, mereka kehilangan akal di dalam dunia ilusi. Dan pada tahap kedua ini, yang sebelumnya jatuh ke dunia ilusi, semakin berbahaya jadinya. Alam ilusi ini mampu terus berkembang karena ia berasal tanpa henti. Semakin jauh, semakin realistis itu menjadi, dan semakin mereka tidak akan bisa melepaskan diri. Pada dasarnya, mereka yang terjebak begitu awal seperti Ye Yuan hampir tidak memiliki kemungkinan untuk melarikan diri dari dunia ilusi. Sayang sekali, seorang jenius-jenius yang bisa jadi kemegahan yang luar biasa benar-benar jatuh di sini. Ye Yuan mungkin jenius, tapi seseorang seperti dia ditakdirkan untuk tidak berjalan jauh. Karena dia gagal menunjukkan pengekangan. Iya, terlalu sulit, dan itu mudah rusak. Ye Yuan tidak tahu bagaimana harus mentolerir, itu sebabnya dia menantang aturan akademi, yang mengakibatkan akhirnya. Baginya, Lin Tiancheng ditakdirkan untuk menjadi karakter minor. Akan ada telah ribuan cara untuk mengacaukannya sampai mati. Mengapa dia harus impulsif? Petik 2. Bubar kalau begitu. Ayo pergi. Sudah tidak ada harapan untuk Ye Yuan. Tidak mungkin baginya untuk bangun. Beberapa orang sudah kehilangan kesabaran dan iman mereka dan pergi berkelompok. Di dunia ilusi, Ye Yuan melihat Ji Changlan sekali lagi. Haha, akhirnya kamu keluar dari pengasingan, Junior Apprentice Brother. Saudara ini menunggu lama. Ada semakin banyak tamu beberapa hari ini, aku sudah tidak bisa menanganinya lagi. Jika kamu tidak keluar, aku akan punya pergi ke guru dan mencuci tangan saya dari masalah ini. Melihat Ye Yuan, Ji Changlan tertawa. Emosi Ye Yuan agak kacau. Melihat musuh besar ini lagi, Ye Yuan tidak dapat menjaga ketenangan pikiran meskipun ini berada di dalam dunia ilusi. Ye Yuan punya metode untuk memecah dunia ilusi. Namun, dia tidak melakukannya. Dia tidak ingin mengubah arah dunia ilusi menuju dan bertarung sampai mati dengan Ji Changlan. Karena itu tidak ada artinya. Dia ingin memanfaatkan dunia ilusi ini untuk memajukan dunia hatinya. Alam hati adalah sesuatu yang cepat dan muskil dan sepertinya itu sama sekali tidak berguna untuk kultivasi. Sangat sedikit seniman bela diri yang menaruh pikiran mereka di situ juga. Namun, Ye Yuan tahu bahwa ranah jantung sangat berguna menuju jalan kultivasi seniman bela diri di masa depan. Bahkan ditentukan sampai batas tertentu potensi dan batas seniman bela diri. Bagi seniman bela diri, dunia jantung adalah sesuatu yang mirip dengan menambahkan sayap ke harimau. Jika dua seniman bela diri dengan kekuatan kultivasi yang sama persis untuk bertarung, pemenang akhir pasti akan menjadi satu dengan dunia hati yang lebih tinggi. Bagi Ye Yuan, bahkan peningkatan kekuatan sekecil apapun sangat berharga. Permintaan maaf saya telah membiarkan saudara magang senior menunggu terlalu lama. Ye Yuan dengan paksa menekan niat membunuh di dalam dirinya dan meminta maaf. Sejak kapan kita saudara begitu jauh? Saudara hanya bercanda denganmu. Jangan sepenuh hati, Junior Apprentice Brother. Aku tahu bahwa Junior Apprentice Brother mengejar alkimia Dao yang hebat dan tidak suka terganggu oleh hal-hal biasa. Saya akan melakukan yang terbaik untuk menangani apa yang bisa saya tangani. Kecuali, pertemuan kali ini sangat penting bagi balai pengobatan raja kita. Jadi saya tidak punya pilihan lain selain mengundang Junior Apprentice Brother keluar. Petik 2. Ji Changlan dipenuhi dengan ketulusan tanpa sedikit pun kemunafikan. Tidak ada yang bisa melihat melalui ambisinya yang liar. Ye Yuan juga tersenyum dan berkata, secara alami saya akan membantu saudara magang senior berbagi beban.
Beberapa hari berikutnya, Ye Yuan mengikuti Ji Changlan dan mulai menyibukkan diri dengan berbagai hal dari majelis Grand Penghargaan Pil. Bahkan jika hal-hal ini adalah yang paling dia benci di masa lalu, Ye Yuan masih melakukannya dengan hati-hati, seolah-olah dia sepenuhnya tenggelam dalam dunia ilusi dan menggantikan dirinya di dalam. Pertama, itu adalah dirinya sendiri. Ini tidak menimbulkan tantangan sama sekali bagi Ye Yuan. Majelis Agung Apresiasi Pil berjalan sesuai dengan rutinitas yang direncanakan. Kemudian Ji Changlan akhirnya mengungkapkan taringnya. Karena fakta bahwa mereka minum racun selama sidang Grand Apresiasi Pil yang membuat orang kehilangan kemampuan mereka untuk sementara waktu, Ji Zhengyang dan Ji Qingyun saat ini sudah menjadi domba yang sedang menunggu pembantaian. Tuan, jangan salahkan murid ini karena tidak berperasaan. Murid ini juga tidak bisa menahannya. Ji Changlan mengarahkan pedang di tangannya ke Ji Zhengyang. Hati Ji Zhengyang mirip abu yang mati. Dia menutup matanya dan berkata, sekarang semuanya sudah seperti ini, tidak ada gunanya berbicara lagi. Aku hanya berharap kamu bisa menyelamatkan hidup Yun Er. Mendengar itu, Ji Changlan tersenyum sinis. Permintaan maaf saya, Tuan yang terhormat, saya khawatir saya tidak dapat memenuhi keinginan Anda yang sekarat ini. Jika akar rumput liar tidak dihilangkan, mereka akan tumbuh lagi datang musim semi. Saya tidak ingin meninggalkan musuh dengan potensi seperti itu. Bakat junior apprentice, bakat Yun Yun sangat menakjubkan. Selama dia diberi kesempatan, dia mungkin akan memiliki kekuatan untuk mengancam saya setelah beberapa dekade. Petik 2. Menyelesaikan, Ji Changlan mengayunkan pedang panjangnya. Kilatan cahaya pedang menembak langsung ke arah Ye Yuan. Pada saat ini, tubuh Ji Zhengyang tiba-tiba bergerak. Dia memblokir cahaya pedang ini untuk Ye Yuan. Tanpa energi esensi untuk melindungi tubuhnya, tubuh Ji Zhengyang secara instan hancur oleh cahaya pedang. Pada saat yang sama, kekuatan jiwa surgawi Ji Zhengyang tiba-tiba meletus dan menyapu Ji Changlan. Melihat situasinya, Ji Changlan melolong, dasar bodoh tua yang malang. Kamu benar-benar menyulut jiwa surgawimu. Apakah kamu ingin jiwamu menghilang? Gemuruh, bentrokan keras. Jiwa surgawi Ji Zhengyang hancur, sementara Ji Changlan juga muntah seteguk darah. Jelas, dia juga menderita luka-luka yang tidak kecil. Ye Yuan memandang adegan ini dengan dingin dan tidak menjadi gelisah juga tidak marah. Bahkan tidak ada jejak emosi. Setelah mengalami sekali lagi pemandangan ini, yang terukir di tulang dan hatinya, itu sama dengan mencongkel bekas luka di hatinya. Jenis rasa sakit rohani ini adalah sesuatu yang tidak bisa dirasakan oleh orang kebanyakan. Namun, ketika dunia ilusi mencapai saat ini, itu juga sangat berbahaya. Jika dia tidak bisa melewatinya, Ye Yuan tidak akan ada lagi setelah hari ini. Ji Changlan memegang pedang sambil mencengkeram dadanya dan berjalan menuju Ye Yuan langkah demi langkah. Jangan salahkan kakak magang senior, Yun Yun. Aku juga tidak bisa menahannya sendiri. Berhati-hatilah, kata Ji Changlan sambil berjalan. Ye Yuan menatap Ji Changlan dan tiba-tiba tersenyum ringan. Ye Yuan menyilangkan kakinya untuk duduk dan menutup matanya seolah dia benar-benar menyerah melawan. Namun, saat Ji Changlan mendekat, aura di tubuh Ye Yuan berangsur-angsur berlalu, sampai menjelang akhir, auranya tidak dapat dirasakan sama sekali, seolah-olah dia telah mati. Dengan tebasan, seluruh dunia secara bertahap menjadi redup. Lebih redup dan lebih kabur. Akhirnya, lenyap. Ye Yuan perlahan membuka matanya dan merasakan dunia nyata, bergumam pada dirinya sendiri, apakah hati ini seperti air? Bab 99, Vortex Energi Essence. Di dalam paviliun di seberang 9 puncak surga, Su Yubai berdiri dan menepuk debu dari tubuhnya. Tidak ada yang bisa dilihat lagi. Ayo pergi. Tidak ada harapan untuk Ye Yuan. Aku bahkan berpikir bahwa dia memiliki sedikit kepercayaan, untuk berani menangani jalan 9 surga. Pada akhirnya, dia hanya melintasi 5 langkah di tahap kedua dan selesai. Aku juga tidak ingin menonton. Buang-buang waktu. Waktu untuk pergi, waktu untuk pergi. Setelah waktu yang lama, ternyata itu lelucon. Aku masih berpikir bahwa ada beberapa pertunjukan untuk ditonton. Setelah bermain-main untuk sebagian besar hari, dia masih sama dengan yang lain. Petik 2. Su Yubai berjalan pergi, dan para tetua lainnya secara alami kehilangan minat dan berdiri satu demi satu. Mereka menyaksikan Ye Yuan berdiri di sana tanpa bergerak selama 4 jam, dan sebenarnya sudah bosan dengan pikiran mereka. Sekarang setelah mereka yakin Ye Yuan tidak akan bangun, mereka secara alami merasa bahwa tidak perlu lagi menonton. Su Yubai berputar melewati meja batu dan memimpin kerumunan keluar dari paviliun. Setelah beberapa langkah,
Tiba-tiba keributan datang dari para siswa di kaki gunung. Cepat, lihat, Ye Yuan pindah. Dia sebenarnya sedang bermeditasi di tempat. Apa yang dia coba lakukan? Dia tidak berpikir untuk berkultivasi di tempat, kan? Atau apakah dia sudah mengamuk? Apakah menjalankan amuk terlihat seperti itu? Sepertinya tidak. Melihat penampilan ini, sepertinya lebih seperti berkultivasi. Tetapi apa gunanya melakukan sesuatu seperti merangkul kaki Buddha pada saat dibutuhkan? Ye Yuan selalu melebihi harapan ketika melakukan sesuatu. Aku benar-benar tidak tahu apa yang dia coba lakukan. Tapi melihat penampilannya, dia seharusnya baru saja melarikan diri dari dalam dunia ilusi. Tapi dia hanya berjalan 5 langkah. Bagaimana dia pergi untuk menyeberangi langkah-langkah yang tersisa di belakang? Petik 2. Tindakan Ye Yuan akhirnya membiarkan kerumunan yang frustrasi menemukan topik pembicaraan sekali lagi. Semua cara spekulasi menyebar di antara kerumunan. 3 orang, Huyan Yong, Feng Ruoxing, dan Feng Zhirou, yang awalnya sudah putus asa, akhirnya menghela napas lega sekarang. Ini benar-benar membuatku takut sampai mati. Aku bahkan berpikir bahwa dia tidak akan pernah bangun lagi. Huyan Yong berseru dan menghapus keringat dinginnya. Feng Ruoxing, di sisi lain, terus menonton Ye Yuan diam-diam, seolah-olah dia telah menemukan sesuatu. Ada apa, Guru Feng? Ada yang salah? Huyan Yong bertanya dengan rasa ingin tahu. Guru Huyan, apakah Anda merasa bahwa aura Ye Yuan tidak benar? Huyan Yong merasakan aura Ye Yuan, dan tentu saja, dia merasa ada sesuatu yang salah. Ini, mengapa aura tubuhnya menjadi semakin lemah? Bisakah beberapa masalah terjadi? Feng Ruoxing menggelengkan kepalanya. Jelas, dia juga tidak bisa menjelaskan situasi. Namun, persepsi mereka terkunci pada Ye Yuan. Tapi mereka menemukan bahwa aura Ye Yuan menjadi semakin lemah sampai pada akhirnya, itu benar-benar langsung menghilang. 3 orang itu benar-benar terpana. Auranya lenyap. Mungkinkah dia sudah mati? Su Yubai jelas juga menemukan transformasi Ye Yuan. Penatua Lin tiba-tiba membuka mulutnya dan bertanya, Penatua Su, bahwa aura Ye Yuan telah sepenuhnya lenyap. Apakah dia sudah mati di jalan 9 surga? Dengan kata-kata Penatua Lin, Su Yubai menjadi lebih yakin tentang idenya. Meredam kegembiraan liar di dalam hatinya, Su Yubai mengangguk dan berkata, meskipun situasinya agak aneh, auranya memang benar-benar lenyap. Sepertinya dia sudah benar-benar mati. Mendengus. Mengejutkan Dewan Tetua. Hasil ini pantas. Meninggalkan seluruh mayat bisa dihitung dengan membiarkannya pergi dengan ringan. Penatua Lin mengejek dengan dingin. Haha, Din Hu sudah mengatakan bahwa ini adalah hak siswa. Karena dia memilih cara sekarat ini, dan dia sudah mati sekarang, itu juga dianggap sebagai kita Dewan Tetua menegakkan aturan akademi. Su Yubai suasana hati saat ini ternyata sangat baik dan berbalik untuk menghibur Penatua Lin sebagai gantinya. Meskipun prosesnya sedikit bertele-tele, Ye Yuan akhirnya masih mati. Dia akhirnya membantu keluarga Su untuk menghilangkan bahaya tersembunyi ini. Di dalam paviliun, Hu Changsheng menatap mayat Ye Yuan, menghela nafas panjang, dan juga bangkit untuk bersiap-siap pergi. Mayoritas surga menilai siswa dengan kultivasi yang lebih tinggi juga menemukan kondisi abnormal Ye Yuan. Setelah merasa kasihan padanya, mereka tanpa sadar diam-diam menghela nafas lega. Satu lontang sudah menghancurkan mereka sampai mereka tidak bisa bernapas. Dengan penambahan Ye Yuan yang bahkan lebih mengerikan, kehidupan mereka di masa depan akan lebih buruk. Tidak mengharapkannya, aku benar-benar tidak mengharapkannya. Ye Yuan benar-benar mati pada langkah kelima. Oh, lama, tidak peduli seberapa mengerikan Ye Yuan, dia sudah menjadi. Kamu juga melihat teror dari Nine Heavens Road. Apakah Anda masih akan menantang Nine Heavens Road? Zuo Bugui berkata pada Long Tang. Long Tang menyipitkan matanya. Jelas, dia tidak benar-benar percaya kebenaran di depannya. Ye Yuan menerobos tahap pertama dengan sangat lancar, bagaimana mungkin dia jatuh pada langkah kelima di tahap kedua? Ini terlalu absurd. Mendengar kata-kata Zuo Bugui, Long Tang mengangguk dan berkata, bahkan jika Nine Heavens Road adalah gunung pisau atau lautan yang menyala, sarang naga atau sarang harimau, aku masih akan menantangnya. Entah aku berhasil atau aku binasa. Kamu benar-benar keras kepala. Lupakan. Aku tahu kamu bangga dan sombong. Aku tidak akan bisa membujukmu. Karena kamu memberiku pangkat pertama kamu dengan kedua tangan, aku akan berbaik hati terima itu. Tempat pertama. Apa gunanya tempat pertama di Akademi Dan Wu? Jika kamu sangat menyukainya, maka ambillah, Long Tang berkata dengan acuh tak acuh. Kamu benar-benar sudah diracuni dalam-dalam.
Dia sudah mati. Apakah kamu masih akan terus menonton? Tonton lagi. Aku terus merasa bahwa Ye Yuan tidak akan mati dengan mudah. Sejak kapan kamu menjadi seperti ini, Old Long? Dia sudah jelas, Apa yang terjadi? Sementara keduanya berbicara, mereka tiba-tiba merasakan beberapa gerakan tidak teratur terjadi pada energi esensi sekitarnya. Para siswa di kaki gunung sudah mulai bersiap untuk pergi ketika tiba-tiba, angin liar bersiul melewati, dan energi esensi di sekitar mereka mulai menjadi lebih tipis. Apa yang terjadi? 9 puncak surga adalah tanah dengan energi esensi yang sangat berlimpah. Kenapa sekarang energinya menjadi sangat tipis? Mungkinkah seseorang menerobos? Ini Ye Yuan. Ye Yuan sedang menerobos. Seseorang berteriak dari dalam kerumunan, menarik mata semua orang ke arah Ye Yuan sekali lagi. Hanya untuk melihat bahwa energi esensi di sekitar 9 puncak surga melonjak ke arah Ye Yuan dengan heboh pada saat ini. Dengan Ye Yuan sebagai pusatnya, itu membentuk badai energi esensi yang sangat besar. Pusaran energi esensi. Aura Ye Yuan juga dengan cepat tumbuh lebih kuat. Huyan Yong dan Feng Ruoxing bertukar pandang dan melihat keheranan di mata pihak lain. Ini, jantung seperti Stillwater. Ye Yuan, benar-benar mencapai jantung seperti Stillwater Realm. Ini benar-benar tak terbayangkan. Bahkan di antara alam formasi kristal, hanya ada sedikit orang yang benar-benar mencapai level seperti itu di syarat-syarat alam hati. Ini adalah dunia dari legenda. Ye Yuan hanya di tingkat ke-6 Essence Ki Realm, jadi bagaimana dia melakukannya? Huyan Yong menarik napas dingin. Mata Feng Ruoxing menyala. Yang jelas, dia juga di tengah shock. Segera, itu tidak akan menjadi Essence Ki Realm tingkat ke-6 lagi. Dia akan menerobos sekarang. Pang ini benar-benar terlalu mengejutkan. Dia baru saja menerobos ke esensi tingkat ke-6 Ki Realm beberapa hari yang lalu, dan sekarang, dia benar-benar akan melewati tahap kecil lagi dan langsung mencapai esensi tingkat 7 dunia Ki. Benar-benar menakutkan. Huyan Yong tercengang. Tapi melihat bagaimana Ye Yuan sangat berbakat luar biasa, dia juga merasa cukup senang di dalam hatinya. Tidak peduli apa, hubungan Ye Yuan dengan akademi ditabur. Dia juga merasa sangat bangga dengan kejeniusannya untuk keluar dari Akademi Negeri dan Wukin. Feng Ruoxing mengambil napas dalam-dalam dan bertanya, level 7 Essence Ki Realm. Lihat jumlah energi esensi ini, Guru Huyan, apakah itu hanya level 7 Essence Ki Realm? Bab 100, Puncak Tingkat ke-9 Esensi Ki Realm. Hanya setelah mendengar apa yang dikatakan Feng Ruoxing, Huyan Yong tertegun. Merasakan pusaran energi esensi yang semakin liar, Huyan Yong sekali lagi terkejut. Perasaan pusaran energi esensi ini hampir terjebak untuk menembus alam kondensasi roh. Energi esensi kekerasan seperti itu, bukankah Ye Yuan tidak takut bahwa dia akan dijejali mati? Petik 2. Namun, Heart Like Stillwater adalah ranah legendaris. Mungkin Ye Yuan benar-benar bisa mencernanya. Berpikir sampai di sini, Huyan Yong tidak bisa membantu tetapi menantikannya. Ini benar-benar membuat orang terkejut berulang kali. Huyan Yong diam-diam bersemangat. Namun, ekspresi Su Yubai saat ini tidak terlihat bagus. Dia awalnya sudah mengkonfirmasi kematian Ye Yuan. Sekarang, bukan hanya Ye Yuan hidup kembali, dia bahkan mulai menerobos dengan mengambil keuntungan dari situasi. Hanya beberapa hari sejak dia menerobos ke tingkat ke-6 Essence Ki Realm. Dia benar-benar akan menerobos lagi. Saat ini, Su Yubai hanya bisa mengutuk bahwa Ye Yuan diisi sampai mati oleh pusaran energi esensi kekerasan ini. Juga, Ye Yuan benar-benar mencapai Heart Like Stillwater Realm dari legenda di Nine Heavens Road. Dia telah hidup untuk waktu yang lama, dan dia bahkan tidak tahu apa yang disebut Heart Like Stillwater, namun bocah 15 tahun seperti Ye Yuan benar-benar mencapai tingkat yang demikian dalam dunia jantung. Setelah mengamuk, Su Yubai tiba-tiba merasakan gelombang kegelisahan. Dia tiba-tiba teringat kata-kata yang Ye Yuan katakan 3 hari yang lalu. Aku akan mengingat ini, kau tua bangka. Aku, Ye Yuan, akan membayar dendam hari ini 100 kali lipat di masa depan. Aku pasti akan mengambil kepalamu dalam waktu 1 tahun. Kata-kata itu masih bergema di telinga Su Yubai. Saat itu, ia hanya memperlakukannya sebagai lelucon. Tapi sekarang, hati Su Yubai mulai gelisah. Dalam setahun, dia tidak bisa melakukannya, bukan? Berpikir sampai di sini, Su Yubai bergidik tak terkendali. Pusaran energi esensi liar mulai menderu dengan Ye Yuan sebagai pusatnya dan menyelimuti radius beberapa ratus meter. Para siswa merasakan bahwa energi esensi di sekitarnya hampir kering.
Ye Yuan memutar Spirit Bristle Nine yang Divine Art dan dengan rakus menyerap energi esensi yang mengelilingi Nine Heavens Peak. Auranya terlihat jelas saat ia naik dengan cepat. Namun, Ye Yuan yang berada di jantung pusaran tidak bergerak sedikit pun, seolah-olah dia masih mati. Gerakan dan keheningan ini memberikan kontras bagi semua orang, membuat mereka merasa situasinya sangat aneh. Namun demikian, apa yang paling diperhatikan orang adalah apa yang Ye Yuan coba lakukan. Pusaran energi esensi yang begitu besar bisa sepenuhnya membiarkan seniman bela diri menerobos ke alam kondensasi roh. Apakah Ye Yuan ini mencoba untuk menerobos ke alam kondensasi roh? Di bawah wajah semua orang, Ye Yuan menggunakan Heart Like Still Water untuk memutar Spirit Bristle Nine yang Divine Art. Efisiensi sebenarnya menjadi beberapa kali lebih cepat dari biasanya. Dia dengan cepat menyaring energi esensi untuk membawanya ke dalam dantiannya. Wilayah kultivasinya juga sedang dalam proses meningkat dengan mantap. Terobosan kultivasi kali ini bukan Ye Yuan yang memulai terobosan, melainkan, itu mengikuti secara alami setelah terobosan di ranah jantung. Seperti kata pepatah, ketika airnya penuh, secara otomatis meluap. Ini adalah logika itu. Setelah 15 menit, wilayah Ye Yuan menerobos ke alam tingkat 7 esensi Qi tanpa kejutan, melangkah ke tahap minor akhir di alam esensi Qi. Namun, ini baru permulaan. Pusaran energi esensi tidak menunjukkan tanda-tanda berhenti, dan Ye Yuan terus memperbaiki energi esensi tanpa henti. Terlalu gila. Dia menyerap begitu banyak energi esensi dan hanya menerobos ke alam esensi tingkat ke-7. Jika itu aku, mungkin akan cukup untuk mencapai esensi tingkat 8 tingkat Qi. Iya, apa yang dia kembangkan jelas bukan hukum kultivasi akademi. Tidak mungkin bagi hukum kultivasi tier 3 akademi untuk memiliki efek semacam ini. Ketika kamu membandingkan orang, orang harus mati. Ketika kamu membandingkan barang, barang harus dibuang. Aku ingin tahu apakah aku bisa sama mengerikannya dengan Ye Yuan jika aku mengolah hukum kultivasi yang kuat seperti itu. Apakah kamu masih tidur? Jangan bicara tentang menumbuhkan hukum kultivasi Ye Yuan, apakah kamu bahkan bisa mengolah hukum kultivasi tier 3 akademi? Hukum kultivasi tingkat tinggi sangat mendalam. Jika semua orang bisa mengolahnya, maka tidak akan semua orang dapat naik ke alam surgawi. Petik 2. Itu benar. Tapi bagaimana Ye Yuan mencoba menerobos? Melihat penampilannya, apakah dia tidak akan menyerah jika dia tidak menerobos ke alam kondensasi roh? Awalnya, aku juga berpikir seperti itu, tetapi melihat penampilannya saat ini, jumlah energi esensi yang diperlukan untuk menerobos ke alam kondensasi roh pasti mengerikan. Meskipun pusaran energi esensi ini sangat kuat, aku khawatir itu tidak cukup baginya untuk menerobos ke alam kondensasi roh. Petik 2. Di bawah diskusi kerumunan, budidaya Ye Yuan terus meningkat dan dengan cepat menerobos ke puncak esens Qi Realm tingkat 7. Kemudian, itu langsung menerobos ke tingkat ke-8 esens Qi Realm. Mengikuti yang mana, momentum Ye Yuan tidak melambat sedikit pun. Auranya menjadi lebih kuat sampai ia menerobos ke tingkat ke-9 esens Qi Realm sebelum akhirnya secara bertahap melambat. Akhirnya, ranah Ye Yuan berhenti di puncak tingkat ke-9 esens Qi Realm, hanya satu langkah dari alam kondensasi roh. Pusaran energi esensi tersebar, dan Ye Yuan perlahan bangkit. Dia bergumam pada dirinya sendiri, dalam kehidupan sebelumnya, saya berkultivasi ke tingkat Raja Surgawi tanpa memiliki terobosan di bidang hati. Saya tidak berpikir bahwa sementara saya saat ini hanya di alam esensi Qi, saya tiba-tiba akan memiliki terobosan seperti itu. Seniman bela diri menekankan energi esensi tetapi dunia hati yang meremehkan. Aku tidak berharap dunia jantung benar-benar begitu penting. Mungkin bahwa surga Man Unity yang tidak berwujud bahkan mungkin memiliki semacam koneksi dengan alam dewa. Ada juga perbedaan antara alam dalam alam jantung, kecuali, itu tidak sistematis seperti alam kultivasi. Itu juga agak sulit untuk dipahami. Ranah jantung dibagi menjadi 3 ranah. Mereka masing-masing adalah Heart Like Still Water, Heart Like Monolith, dan The Heaven Man Unity. Ranah jantung tidak bisa dilatih. Seseorang hanya bisa mengandalkan peluang keberuntungan dan pemahaman yang tercerahkan. Heart Like Still Water, mirip dengan sumur tua tanpa riak. Itu mudah untuk dikatakan, tetapi dalam kenyataannya, itu sangat sulit untuk dicapai. Dunia dilanda gejolak dan kebingungan. Bagaimana mungkin sederhana untuk benar-benar mencapai Heart Like Still Water ketika berada di tengah-tengah dunia pugilistik? Mereka yang bisa mencapai Heart Like Still Water Realm mungkin tidak akan berjumlah lebih dari 10 di seluruh dunia tanpa akhir. Ye Yuan awalnya tidak berharap untuk menerobos ranah hati juga. Dia membenamkan dirinya dalam dunia ilusi sehingga dia bisa berlatih ketika bertemu Ji Changlan di masa depan.
Kekuatan Ji Changlan bukanlah sesuatu yang bisa dipahami oleh kebanyakan orang. Bahkan jika dia berkultivasi ke tingkat Raja Surgawi sekali lagi, Ye Yuan juga tidak memiliki keyakinan untuk membunuhnya. Jika Ye Yuan tidak bisa tetap tenang dan tenang saat menghadapi Ji Changlan di masa depan, maka orang yang akan dikalahkan akan menjadi dirinya sendiri. Pada kenyataannya, itu sudah sangat berbahaya bagi Ye Yuan sekarang di dunia ilusi. Dia sudah hampir kehilangan dirinya. Namun, ketika Ji Zhengyang meninggal lagi karena melindunginya, sesuatu melintas di hati Ye Yuan, dan ia memahami Heart Like Stillwater pada saat krisis. Begitulah cara dia menghancurkan dunia ilusi dan keluar. Heart Like Stillwater sebenarnya tidak terlalu menakjubkan di alam surgawi. Seniman bela diri di tingkat Raja Surgawi pada dasarnya semua bisa mencapai ranah ini. Tentu saja, dengan pengecualian Ye Yuan. Namun, Heart Like Monolith tidak begitu mudah untuk dicapai. Menurut apa yang Ye Yuan tahu, hampir tidak ada orang yang mencapai tingkat itu bahkan di antara Raja Surgawi alam surgawi. Adapun kesatuan manusia langit mitos, Ye Yuan belum pernah mendengar siapapun yang mencapainya. Sepertinya orang yang menciptakan Nine Heavens Road telah mencapai hati Heart Stillwater di masa lalu. Dia menyatukan pemahamannya ke dunia ilusi untuk membantu siswa merasakannya. Sangat mengesankan. Kecuali, aku takut itu akan sulit untuk memahami Heart Like Stillwater ini jika seseorang tidak memiliki pertemuan keberuntungan besar. Petik 2. Ye Yuan sudah memuji Nine Heavens Road ini lebih dari sekali. Ye Yuan harus mengakui bahwa kesulitan jalan 9 surga ini telah melampaui imajinasinya. Dia bahkan hampir kehilangan dirinya saat berada di dunia ilusi, apalagi siswa lain. Bahkan para siswa yang berhasil melewati Nine Heavens Road kemungkinan besar hanya memaksanya. Namun, mereka tidak dapat memahami esensi sejati dari jalan 9 surga. Nine Heavens Road ini sebenarnya adalah harta karun yang luas. Tahap tengah dari 333 langkah ini tidak lagi menjadi tantangan bagi Ye Yuan sekarang karena ranah hatinya telah menembus ke Heart Like Stillwater Realm. Dia bergerak dan langsung menuju ke tahap ketiga. Bab 101, Bekas Aula Master, Aula Marsial. Ye Yuan naik langkah-langkah berikut seperti berjalan-jalan santai di halaman. Setelah mencapai Heart Like Stillwater Realm, ranah ilusi Nine Heavens Road ini praktis hanya ada secara nominal baginya. Dia naik satu langkah demi satu, kuat dan tegas, dan melewati seluruh tahap kedua dalam sekejap. Wajah Su Yubai menjadi sangat hitam melihat pemandangan ini. Dia sudah menghukum mati Ye Yuan 2 kali dan tidak menyangka Ye Yuan akan bangkit kembali. Dia tidak hanya hidup kembali, tetapi dia juga hidup lebih kuat. Sekarang, dia tidak bisa pergi atau tinggal. Dia berdiri di sana dengan sangat canggung. Dia juga tidak pasrah untuk pergi. Jika dia tidak menyaksikan Ye Yuan dimusnahkan oleh Nine Heavens Road dengan matanya sendiri, dia tidak akan merasa nyaman saat makan dan tidur bahkan jika dia kembali. Tapi dia sudah berjalan keluar dari paviliun. Bagaimana mungkin dia tidak pergi sekarang? Mungkinkah dia harus berbalik, duduk, dan kritis tentang hal itu? Dia tidak bisa kehilangan wajahnya. Wajah Su Yubai berubah warna beberapa kali. Akhirnya, ia menyapu lengan bajunya dan pergi. Tetua lain sebenarnya sangat ingin melihat apakah Ye Yuan bisa berhasil dalam tantangannya. Ini adalah momen bersejarah. Namun, mereka melihat Su Yubai telah pergi, jadi mereka secara alami tidak merasa pantas untuk duduk kembali. Mereka hanya bisa mengikuti. Di sisi lain, Zuo Bugui menyaksikan langkah kaki Ye Yuan yang mantap dan tanpa sadar menelan ludahnya. Untuk benar-benar menerobos sedemikian rupa di Nine Heavens Road, dia benar-benar tidak lagi tahu bagaimana menggambarkan Ye Yuan. Tetapi pada saat ini, Long Tang tiba-tiba berbalik dan hendak pergi. Zuo Bugui terpana dan buru-buru bertanya, "Kamu tidak menonton lagi, Old Long?" Long Tang tidak memperlambat langkahnya dan hanya melambaikan tangannya dengan punggung menghadap Zuo Bugui. Situasi keseluruhan telah ditetapkan. Tidak ada yang bisa dilihat lagi. Aku akan pergi membuat persiapan. Yang berikutnya adalah aku. Menyelesaikan, Long Tang langsung pergi. Situasi secara keseluruhan telah ditetapkan. Zuo Bugui mengulangi ini dan kemudian bergumam, dia sangat yakin bahwa Ye Yuan dapat menghapusnya. Bahkan jika dia sudah menerobos ke tingkat ke-9 Essence Ki Realm, itu masih hanya Essence Ki Realm, 333 langkah terakhir adalah segmen yang paling menantang jalan. Dapatkah Essence Ki Realm melewatinya? Petik 2. Tentu, tidak ada yang menjawabnya. Satu-satunya respons yang ia dapatkan adalah langkah kaki Long Tang yang solid. Melangkah ke langkah 667,
ilusi di depan Ye Yuan segera menghilang dan berubah kembali ke penampilan awal Nine Heavens Road, serangkaian langkah yang menghubungkan ke surga. Namun kali ini, seorang penatua berjubah hijau muncul di depan Ye Yuan. Dia memiliki pandangan yang baik hati, dengan suasana seorang ahli. Anak muda, untuk membuatnya di sini menunjukkan bahwa kamu adalah orang dengan bakat yang tak tertandingi. Namun, tahap ketiga ini adalah babak yang paling menantang di seluruh Nine Heavens Road. Apakah kamu siap untuk itu? Pria tua itu benar-benar membuka mulutnya untuk berbicara ketika dia melihat Ye Yuan. Dia sebenarnya memiliki kesadarannya sendiri. Tapi Ye Yuan sudah melihat bahwa dia adalah penampakan pada pandangan pertama. Karenanya, dia tidak terlalu khawatir. Untuk benar-benar meninggalkan jejak rasa surgawi di belakang di Jalan 9 Surga, mungkinkah Jalan 9 Surga ini diciptakan oleh senior? Ye Yuan tidak menjawab pertanyaan pria tua itu tetapi malah mengajukan pertanyaan lain. Orang tua itu tidak bisa menahan diri untuk terkejut oleh Ye Yuan yang menanyakan hal itu. Kamu benar-benar bisa melihat melalui penampakanku. Keajaiban, keajaiban. Melihat usia tulangmu, kamu berusia 15 atau 16 tahun, namun kamu memiliki pengetahuan seperti itu. Namun, 9 revolusi turbit surga arai surga ini tidak diciptakan oleh orang tua ini, sebaliknya, itu diciptakan oleh leluhur pendiri Tranquil Cloud Sect saya, Yuya. Orang tua ini akan mencapai akhir hidup saya, itu sebabnya saya rela membagi gumpalan akal surgawi saya ke Jalan 9 Surga untuk menjadi tuan rumah babak ketiga. Petik 2. Pria tua berjubah hijau itu memutar-mutar janggutnya dengan senyuman saat dia menunjukkan ekspresi kagum. Jelas, dia sangat mengidolakan orang itu, Yuya. Ye Yuan tiba-tiba menyadari. Baru sekarang dia akhirnya tahu asal-usul Jalan 9 Surga. Itu sebenarnya didirikan oleh ayah pendiri Tranquil Cloud Sect, Yuya. Dari ini, orang bisa melihat bahwa Yuya jelas merupakan individu yang sangat berbakat. Orang lain mungkin tidak mengerti, tapi Ye Yuan bisa mengatakan bahwa 9 surga turbit surga arai ini menerapkan hukum 9 dan samar-samar menggabungkan Heavenly Dao. Itu bukan sesuatu yang rata-rata orang bisa bangun. Selanjutnya, Ye Yuan bisa melihat bahwa kekuatan 9 surga turbit surga arai ini jauh melampaui ini. Apa yang ditetapkan pada 9 surga puncak ini hanyalah versi sederhana dari Grand Arai. Akademi dan Wu hanyalah sekte luar Tranquil Cloud Sect. Bagaimana mungkin Tranquil Cloud Sect bisa mengeluarkan versi lengkap dari formasi arai di sini? Namun, bahkan jika itu adalah versi yang disederhanakan, 9 surga turbit surga arai ini masih merupakan formasi arai yang sangat luar biasa. Jadi ternyata itu diciptakan oleh Founding Ancestor Yu. Tidak heran ia memiliki kekuatan seperti itu. Ye Yuan tidak bisa menahan diri untuk tidak memujinya. Kamu benar-benar memahami Heart Like Still Water. Pria tua itu mengukur Ye Yuan dan sangat terkejut. Keadaan mental Ye Yuan tenang, mirip dengan sumur tua tanpa riak. Jelas, itu adalah tanda telah memahami Heart Like Still Water. Lelaki tua itu dengan rela menjaga panggung, jadi dia secara alami memahami susunan itu dengan baik dan sadar bahwa putaran kedua ini menggabungkan konsep Heart Like Still Water. Tapi dia tidak berharap bocah 15 tahun untuk memahaminya. Ye Yuan tersenyum ringan, dan dia berkata, junior ini memahaminya karena keberuntungan. Baru sekarang pria tua berjubah hijau memeriksa Ye Yuan dengan cermat dan berkomentar dengan gelisah, bagus. Bagus, bagus. Orang-orang yang benar-benar berbakat akan dilahirkan untuk mengambil alih generasi sebelumnya. Surga melindungi sekte awan tenang saya. Awan tenang awanku pasti akan bangkit kembali di masa depan dengan bakat seperti itu. Aku telah menunggu selama 1 milenium, dan akhirnya, aku melihat harapan. Cepat katakan namamu, anak muda. Petik 2. Junior ini adalah Ye Yuan. Bolehkah aku tahu nama senior? Ye Yuan bertanya dengan hormat. Ye Yuan masih sangat menghormati hatinya terhadap sosok seperti dia yang mengorbankan dirinya untuk pengembangan sekte. Orang harus tahu bahwa penatua ini sudah tidak memiliki banyak umur saat itu. Memisahkan akal surgawi untuk menjadi tuan rumah formasi arai akan menghasilkan hilangnya umur yang lebih besar. Apa alasan dia harus bersikap tidak sopan terhadap orang yang tidak mementingkan diri sendiri seperti itu? Ye Yuan, tidak buruk, tidak buruk. Orang tua ini adalah Luyan. Aku generasi ke-35 Tranquil Cloud Sekte, Martial Hall, Hall Master. Begitu seniornya adalah Master Hall Martial Hall. Junior ini memberikan rasa hormatnya. Ye Yuan membungkuk hormat. Haha, cepat bangun, cepat bangun. Aku sudah mati, jadi apa gunanya kamu melakukan kesopanan kosong semacam ini? Aku sudah menjadi tuan rumah arai ini selama lebih dari 100 tahun.
Rasa surgawi saya adalah tentang sudah lelah. Untuk dapat bertemu dengan jenius tak tertandingi seperti dirimu sebelum aku mati, orang tua ini bisa mati dengan damai. Petik 2. Melalui sarana khusus, indera surgawi memang dapat dipertahankan untuk waktu yang lama. Tetapi akan tiba hari di mana ia akhirnya akan binasa. Perasaan surgawi Luyan ini paling bisa bertahan selama 10 tahun. Pada saat itu, ia akan sepenuhnya menghilang dari dunia ini. Bekas pembangkit tenaga listrik, namun ia masih harus kembali ke debu. Ini adalah kehancuran Luyan dan juga penderitaan semua seniman bela diri. Bahkan Raja Surgawi yang tak tertandingi tidak bisa mengatasi kerusakan waktu. Namun demikian, Luyan adalah orang yang berpikiran luas. Dia telah lama memperlakukan hidup dan mati dengan ringan. Saya telah menyelenggarakan 9 revolusi turbit surga arai selama hampir 200 tahun. Namun, jumlah siswa yang saya temui hanya sekitar 10 orang. Hanya bocah yang dipanggil Mo Yuntian dari beberapa tahun lalu meninggalkan kesan pada saya. Tetapi dibandingkan dengan Anda, dia jauh lebih rendah. Petik 2. Senior terlalu baik. Ye Yuan secara alami tidak akan meniup trompetnya sendiri di depan Luyan. Meskipun Luyan hanya menjadi tuan rumah selama hampir 200 tahun, dia sangat jelas tentang situasi di dalam jalan 9 surga ini. Mereka yang disebut jenius bahkan tidak mendaftar di radarnya. Bagaimana seseorang bisa berbicara tentang menjadi jenius jika mereka bahkan tidak bisa melewati 3 putaran? Apa yang dibutuhkan Tranquil Cloud Sect bukanlah jenius semacam ini. Yang dibutuhkan adalah para jenius yang bisa menghidupkan kembali Tranquil Cloud Sect, menggalang, dan memimpin mereka. Tujuan keberadaan Jalan 9 Surga juga diletakkan di sini. Sementara Mo Yuntian berhasil melewati Nine Heavens Road, itu hanya keberuntungan. Heart Like Stillwater dan babak ketiga ini adalah tempat esensi sejati dari Nine Heavens Road diletakkan. Jika tidak, mengapa akan ada kebutuhan untuk mengorbankan umur Hall Head Martial Hall untuk menjadi tuan rumah formasi arai? Bisakah kamu menjanjikan sesuatu padaku, anak muda? Luyan tiba-tiba membuka mulutnya dan bertanya. Babak 102, Formasi All Out Arai. Apakah senior Lu ingin aku membantu Tranquil Cloud Sect untuk melampaui sekte lain? Dari pertukaran kata sebelumnya, Ye Yuan secara alami tahu pikiran Luyan. Haha, anak ini bisa diajar. Kamu memang mengerti hanya dari sedikit. Namun, aku tidak hanya ingin kamu gerhana berbagai sekte di domain selatan. Apa yang aku harapkan lebih dari itu adalah bagimu untuk memimpin Tranquil Cloud Sect kembali ke domain utara. Luyan berkata dengan gelisah. Mendengar ini, Ye Yuan tersenyum pahit. Bukankah senior Lu terlalu memikirkan aku? Aku hanya junior di Essence Ki Realm. Haha, kamu tidak harus sederhana. Untuk bisa memahami hati seperti air, pencapaian masa depanmu tidak terbatas. Aku hanya berharap ketika kamu memiliki kekuatan yang cukup, kamu akan mengingat sumber air, itu saja. Luyan sudah mati, jadi dia tentu saja tidak akan meminta bantuan besar dari hubungan yang dangkal. Jika permintaan itu terlalu berlebihan, Ye Yuan tidak akan pernah setuju. Bahkan jika dia berjanji, itu juga tidak mungkin baginya untuk melakukannya di masa depan. Mengingat sumber air, keempat kata ini menyentuh titik dengan baik. Itu menunjukkan bahwa pencapaian Ye Yuan di masa depan adalah karena Tranquil Cloud Sect, namun tidak menyebutkan permintaan khusus. Apa yang harus dilakukan di masa depan masih harus bergantung pada Ye Yuan. Jika Ye Yuan tidak tahu terima kasih, maka kata-kata ini jelas akan sia-sia. Tetapi jika Ye Yuan adalah seseorang yang sangat menghargai kesetiaan dan hubungan, kata-kata ini akan mengubur benih di dalam hati Ye Yuan. Mendengar itu, Ye Yuan tersenyum dan berkata, senior terlalu khawatir. Awalnya saya adalah murid dari Tranquil Cloud Sect. Menyumbang kepada sekte itu diharapkan dari saya. Luyan mengangguk sambil tersenyum. Jelas, dia sangat senang dengan jawaban Ye Yuan. Dia tidak membutuhkan Ye Yuan untuk menjanjikan apapun padanya. Itu cukup baik bagi Ye Yuan untuk mengingat bahwa Tranquil Cloud Sect baik baginya. Adapun apakah Ye Yuan bisa mencapai ketinggian itu di masa depan, Luyan tidak pernah meragukannya. Saat itu, bakat Yu Wuya tidak menonjol sama sekali. Tetapi sejak dia sepenuhnya memahami hati seperti air di alam kondensasi roh, tidak ada yang bisa menghentikan kebangkitannya lagi. Bahkan jika Ye Yuan tidak mencapai ketinggian Yu Wuya, setidaknya, dia akan memiliki kekuatan yang memadai untuk membawa Tranquil Cloud Sect kembali ke domain utara. Perbedaan kekuatan antara domain utara dan selatan agak besar. Sekte benar-benar perkasa di dunia tanpa akhir terutama semua di domain utara. Saat itu, Tranquil Cloud Sect juga merupakan sekte utama di domain utara. Setelah itu, karena generasi baru mereka tidak dapat menangani hal-hal seperti generasi yang lebih tua,
mereka ditelan oleh sekte lain dan bahkan hampir kehilangan fondasi mereka. Bertahun-tahun, eselon atas Tranquil Cloud Sect tidak pernah menyerah dengan tujuan kembali ke domain utara. Namun, Tranquil Cloud Ten Nations adalah tanah miskin dan tandus, dan bakat mereka nihil. Bagaimana mungkin muda ingin kembali ke domain utara? Ada juga beberapa orang yang berhasil melewati Nine Heavens Road beberapa tahun terakhir di antara Akademi dan Wu Tranquil Cloud Ten Nations. Tetapi tidak ada satu orang pun yang memahami Heart Like Stillwater. Luyan tertawa dan berseru, haha. Untuk dapat mendengar kata-katamu, simpul di hati orang tua ini beberapa tahun ini akhirnya diselesaikan. Menghitung 9 jalan surgawi sekte utama, masih ada 10 tua yang mati-matian menjaga panggung seperti ini orang tua. Tetapi mereka tidak memiliki kekayaan saya. Saya tidak berpikir bahwa saya dapat menyaksikan Anda melintasi Nine Heavens Road di tahun-tahun hidup saya. Orang tua ini akhirnya dapat meninggal dengan senyum. Petik 2. Orang bisa melihat bahwa Luyan memang sangat puas, dan dia tidak lagi peduli dengan hidup dan mati. Ye Yuan tersenyum dan berkata, senior tidak harus pesimis. Surga tidak menutup semua jalan. Mungkin Anda masih memiliki kesempatan untuk menyaksikan hari sekte awan tenang kembali ke domain utara. Luyan tersenyum, dan dia melambaikan tangannya. Jangan menghiburku, bocah cilik. Hidup dan mati sudah ditentukan nasibnya. Orang tua ini sudah melewatinya. Luyan berpikir bahwa Ye Yuan menghiburnya. Tetapi dengan metode Ye Yuan, bukan tidak mungkin untuk membawa Luyan kembali dari kematian selama dia memiliki kekuatan yang memadai. Ye Yuan juga tidak menjelaskan apa-apa. Terserah nasib Luyan apakah dia bisa bertahan sampai hari itu. Jika dia memiliki kekuatan yang cukup di masa depan dan indera surgawi Luyan belum menghilang, dia akan datang dan membantu Luyan. Baiklah, cukup omong kosong ini. Meskipun Anda memahami Heart Like Stillwater, Anda masih harus melewati babak ketiga ini. Raison d'être putaran ketiga adalah keterampilan tertinggi Tranquil Cloud Sect saya, Azure di Purple yang Sword Art, mungkin teknik set pedang ini tidak ada bandingannya. Berapa banyak yang dapat Anda pahami terserah Anda. Saya akan mengontrol kekuatan arai. Jika Anda tidak bisa bertahan, saya akan menarik arai dan langsung membiarkan Anda melewati yang ketiga bulat. Kata Luyan. The Nine Heavens Road telah berdiri selama 1000 tahun sebelum seorang jenius yang bisa memahami Heart Like Stillwater Realm datang. Luyan tidak berharap Ye Yuan dibunuh oleh arai. Itu akan bermain terlalu besar dan berisiko. Setelah semua, Ye Yuan hanya di tingkat ke-9 Essence Ki Realm. Peluangnya untuk mencapai tahap ketiga sejujurnya tidak terlalu bagus. Terima kasih banyak atas perhatian senior. Tapi tolong jangan mengontrol kekuatan formasi susunan. Jika aku bahkan tidak berani mengambil jalan 9 surga, maka kualifikasi apa yang dimiliki junior ini untuk membantu sekte kembali ke utara domain? Ye Yuan menolak niat baik Luyan sebagai gantinya. Ye Yuan juga tidak berharap bahwa dia benar-benar akan menerima perlakuan istimewa semacam ini. Tetapi setelah memikirkannya, dia masih menolaknya. Dia memahami Heart Like Stillwater di babak kedua, jadi dia ingin tahu tentang tahap ketiga. Bahkan Heart Like Stillwater hanya ditempatkan di babak kedua. Jika seseorang melewati putaran ketiga, manfaat apa yang bisa mereka terima? Pada titik ini, dia tidak akan lagi memandang rendah Tranquil Cloud Sect. Andawuya adalah seorang jenius mutlak, tetapi mengapa dia tidak pernah mendengar namanya sebelumnya di alam surgawi? Tapi untuk bisa memahami hati seperti air di alam bawah, seni pedang yang ditinggalkannya pasti layak untuk dilihat. Luyan secara alami tidak tahu apa yang dipikirkan Ye Yuan dan berpikir bahwa itu karena kesombongan dan kesombongannya. Dia tidak bisa menahan diri untuk membujuk Ye Yuan. Ye Yuan, kekuatan Azure di Purple yang Sword Art ini luar biasa. Bahkan demi menguji siswa jenius, masih ada banyak siswa realem kondensasi roh yang jatuh ke seni pedang ini. Meskipun Anda memahami Heart Like Stillwater Realm, bagaimanapun kekuatanmu dangkal. Lebih baik berpikir dulu sebelum bertindak. Petik 2. Mendengar ini, Ye Yuan tersenyum dan berkata, bukankah senior menyuruhku untuk memahami seni pedang barusan? Jika Anda mengendalikan kekuatan seni pedang, lalu bagaimana wawasan saya bisa mendalam? Jika saya belajar Azure setengah keledai di Purple yang Sword Art nanti, lalu bukankah itu hanya lelucon? Petik 2. Ini, Luyan tidak punya kata-kata untuk membalas. Ye Yuan terus berkata, senior, junior ini sadar bahwa kamu melakukan ini untuk kebaikanku sendiri. Tapi pembangkit tenaga listrik sejati mana yang tumbuh di dalam rumah kaca? Ingin menjadi ahli generasi saya dengan cara yang sepenuhnya stabil dan aman tidak diragukan lagi adalah bicara bodoh.
Saya percaya bahwa senior Anda Wuya juga mengalami kematian hampir pasti saat itu sebelum dia bisa memiliki prestasi seperti itu, kan? Petik 2. Luyan tanpa sadar menghela nafas panjang setelah mendengar itu, dan kemudian dia berkata, sepertinya orang tua ini keliru. Aku benar-benar tidak bisa melihat hal-hal sejelas bocah remaja sepertimu. Lupakan saja, lupakan saja. Terlepas dari waktu atau nasib, cobalah yang terbaik. Petik 2. Ye Yuan membungkuk ke arah Luyan dan berkata, terima kasih banyak kepada senior karena mengizinkannya. Menyelesaikan, sosok Luyan menghilang, dan arai segera mendidih dengan niat membunuh. Ye Yuan bisa merasakan bahwa ini adalah arai pembunuhan biru yang benar. Seseorang akan kehilangan nyawa di tempat jika mereka lengah. Pada saat yang sama, segmen belakang Nine Heavens Road terselubung awan. Sosok Ye Yuan juga menghilang dari pandangan semua orang. Semua orang bisa merasakan gelombang niat membunuh yang datang dari Nine Heavens Road. Bahkan mereka seniman bela diri roh kondensasi realem juga merasakan kulit kepala mereka tergelitik tanpa sadar. Bahkan dunia luar bisa merasakan niat membunuh yang jelas, apalagi Ye Yuan yang tinggal di dalam arai. Hati semua orang menegang, dan kepercayaan awal mereka pada Ye Yuan berubah menjadi kecemasan sekarang. Mereka tahu bahwa Ye Yuan akan menghadapi tahap yang paling menakutkan. Bisakah dia benar-benar berhasil?